mahasiswa Stikes Budi Luhur Cimahi. Video ini saya buat khusus untuk diikutsertakan dalam ajang lomba Olympic Nursing and Midwifery 2021. Baik, pada video kali ini saya akan sharing mengenai pemeriksaan fisik head to toe dari ujung rambut hingga ujung kaki. Adapun untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui dan memperoleh informasi mengenai status kesehatan pasien dan memvalidasi keluhan dan gejala yang dirasakan oleh pasien. Pemeriksaan fisik ini dilakukan dari ujung rambut hingga ujung kaki pasien. Ada 4 tindakan penting yang harus dilakukan dalam pemeriksaan fisik. Yang pertama itu inspeksi, yaitu dengan melihat. Yang kedua itu dengan palpasi atau perabaan. Yang ketiga dengan perkusi, yaitu pengetukan. Dan yang keempat itu auskultasi, mendengarkan suara organ-organ tertentu menggunakan stetoskop. Kemudian, pada fase pra-interaksi, perawat mulai menyiapkan alat yang akan dibutuhkan dalam pemeriksaan. Kemudian perawat juga memastikan bahwa dirinya sudah siap untuk memulai perbincangan atau percakapan dengan pasien. Benar ini dengan Bapak Suryana? Iya benar. Ya betul ya Pak ya. Perkenalkan Pak, saya perawat Rosa. Saya jaga di sini dari pukul 7 hingga pukul 2 siang nanti ya Pak ya. Saya kesini berencana untuk memeriksa fisik Bapak dari ujung rambut hingga ujung kaki Bapak. Tujuannya untuk mengetahui dan memvalidasi apakah ada keluhan dan gejala yang dirasakan oleh Bapak atau tidak. Sehingga nantinya saya bisa berkolaborasi dengan tim saya untuk penanganan Bapak. Untuk waktunya itu sekitar 15-20 menit. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Baik, jika Bapak bersedia, saya akan persiapkan alatnya terlebih dahulu. Mohon ditunggu ya Pak ya. Iya. Saya sudah mempersiapkan alatnya ya Pak ya. Kemudian saya akan menutup tirainya terlebih dahulu agar menjaga privasi Bapak. Yang pertama kali kita lakukan dalam pemeriksaan fisik adalah untuk melihat keadaan umum pasien. Apakah pasien tampak dalam keadaan komposmetis, apatis, delirium, somnolen, stupor, ataukah koma. Serta kita menilai tingkat kesadaran pasien dengan menggunakan Glasgow Coma Scale atau GCS, di mana ada 3 respon yang perlu dilakukan dalam pemeriksaan GCS ini. Yang pertama, respon membuka mata, respon motorik, dan respon verbal. Sekarang kita akan melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan. Baik Bapak, kita ukur ya Pak tinggi badan dan berat badannya. Pengukuran antropometri seperti tinggi badan dan berat badan ini bertujuan untuk menilai status gizi seseorang. Selain itu, kita juga dapat mengukur indeks massa tubuhnya atau IMT. Sebaiknya, pengukuran berat badan dilakukan pada saat perut dalam keadaan kosong atau sebelum makan. Baik Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada tanda-tanda vital Bapak. Yang pertama, saya akan memeriksa suhu Bapak ya Pak. Bapak, ini bisa dijepit Pak di tangan sebelah kanan. Sambil menunggu termometernya berbunyi, saya akan memeriksa kesadaran Bapak ya. Bapak, minum dulu ya tangannya.
sudah berbunyi ya Pak ya. Jadi kita lihat apakah suhu Bapak tinggi atau tidak. Suhu Bapak 38, berarti Bapak ada demam ya Pak ya? Masih ada demam. Saya akan mengecek respirasi ya Pak. Boleh dipinjamkan tangannya. Saat kita melakukan pengecekan respirasi dan nadi, kita lakukan 1 menit. Dan saat kita melakukan saat kita menghitung respirasi, usahakan agar tidak memberitahu pasien. Nadi dan respirasi Bapak normal ya Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari mulai ujung rambut hingga ujung kaki Bapak ya Pak. Saya mulai dari kepala terlebih dulu. Baik. Bapak terakhir keramas Bapak kapan ya Pak ya? Kemarin ya Pak, berarti masih bersih ya Pak. Untuk rambut Bapak warnanya hitam, kemudian saya lihat juga di sini tidak ada kotoran ya Pak. Kemudian tidak ada ketombe juga. Rambut Bapak bersih. Saat saya tekan seperti ini, apakah terasa sakit Pak? Tidak ya Pak ya, tidak terasa sakit. Selanjutnya saya akan memeriksa wajah Bapak. Warna kulit Bapak putih kekuningan ya Pak, normal. Kemudian saat saya tekan seperti ini, apakah terasa sakit Pak? Tidak. Saat saya tekan seperti ini, apakah terasa sakit Pak? Sebelah sini ya Pak, apakah terasa sakit? Tidak ya. Kemudian alis Bapak juga simetris antara sisi kanan dan sisi kiri. Saat melakukan pemeriksaan alis, kita lihat apakah alis kanan dan alis kiri itu simetris antara sisi kanan dan sisi kirinya. Kemudian dilihat distribusinya kemudian dilihat juga apakah rontok atau tidak. Dan mata juga simetris antara sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian saya akan melihat konjungtiva dan sklera. Sklera itu bagian putih pada mata Bapak. Bapak bisa melihat ke atas. Ya, konjungtivanya bagus Bapak, untuk skleranya juga bagus putih. Bapak berarti tidak ada kelainan pada darah Bapak, tidak kekurangan darah. Saya akan melihat pupilnya ya Pak. Pupil Bapak mengecil, normal ya Pak ya. Kemudian Bapak bisa duduk Pak. Mari saya bantu. Bapak, ini saya ada huruf-huruf ya Pak ya. Nanti Bapak tolong sebutkan huruf yang saya tunjuk. Kemudian Bapak bisa tutup matanya sebelah Pak. Ditutup sebelah kanannya. Kemudian ini huruf apa Pak? Ini huruf apa Pak? Ini huruf apa Pak? Sebelah kiri ditutup ya Pak ya. Kemudian ini huruf apa Pak? Ya, ini huruf apa Pak? Ya. Lanjut ya Pak, saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga Bapak. Untuk ujung mata dengan telinga Bapak simetris ya Pak antara kanan dan juga kiri ya Pak ya. Saat saya tekan seperti ini, apakah terasa sakit Pak? Tidak ya Pak ya, tidak terasa sakit. Saya bisa duduk Pak. Mari saya bantu ya Pak. Saya akan melakukan pengecekan pada telinga Bapak, apakah telinga Bapak kotor atau tidak. Telinga Bapak bersih ya Pak. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian hidung Bapak ya. Hidung Bapak simetris ya Pak antara kiri dan kanan. Kemudian lubangnya juga simetris antara kiri dan kanan. Tidak ada lesi juga ya Pak atau lendir ya Pak ya. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian hidung bagian dalam ya Pak ya, menggunakan alat nasal spekulum. Pada saat melakukan pemeriksaan hidung bagian dalam, kita lihat apakah ada sekret yang menghalangi jalan napas pada pasien, kemudian apakah ada lesi, apakah ada pembengkakan, dan apakah ada polip. Ya. Kemudian saat saya tekan seperti ini, apakah terasa sakit Pak? Baik, apakah terasa sakit Pak? Tidak ada ya Pak ya. Kemudian saya akan kasih penciuman Bapak. Nanti Bapak coba cium ya Pak ya. Bapak bisa pejamkan matanya.
Tutup matanya. Bapak, sebelah kanan tercium bau apa, Pak? Sebelah kiri tercium bau apa, Pak? Putih ya, Pak ya. Maaf. Kemudian saya akan periksa bagian bibir Bapak. Bibir Bapak berwarna merah muda ya, Pak, normal. Kemudian tidak ada lendir juga, tidak ada luka di bagian luar, tidak ada sariawan juga ya, Pak ya. Baik. Saya tekan seperti ini, apakah terasa sakit, Pak? Tidak ya, Pak ya. Bapak bisa dibuka mulutnya, Pak. Saya akan melihat lidah, kemudian gusi dan juga giginya, tidak ada karies ya, Pak. Kemudian bisa diulurkan lidahnya, Pak. Ya, tonsilnya juga terlihat ya. Wow. Kemudian saya akan memberikan Bapak rasa-rasa. Nanti Bapak mencoba rasakan rasanya apa ya, Pak ya. Ditutup matanya, Pak. Baik Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian leher Bapak dulu ya. Leher Bapak simetris, kemudian tidak ada lesi antara kiri dan kanan juga. Kemudian ada luka seperti ini, apakah terasa sakit, Pak? Tidak terasa sakit ya, Pak ya. Baik. Coba Bapak menelan, Pak. Normal ya, Pak ya. Bisa dibuka dulu Bapak bajunya. Saya bantu ya, Pak ya. Saya akan memeriksa bagian dada Bapak. Jadi saya akan lihat ya, Pak, antara dada kiri dengan dada kanan simetris ya, Pak. Untuk warnanya juga sama, untuk durasi dan frekuensinya juga sama. Normal ya, Pak. Jadi saya tekan seperti ini, apakah terasa sakit, Pak? Tidak ya, Pak ya. Saat saya tekan seperti ini, apakah terasa sakit, Pak? Saat saya tekan seperti ini, apakah terasa sakit, Pak? Tidak ya, Pak. Baik, Bapak, saat saya tekan, Bapak sambil ucapan 77 ya, Pak ya. Coba Bapak bilang 77. 77. Kemudian 77. ya, 77. normal ya, Pak ya. Apakah terasa sakit, Pak? Tidak ya, Pak ya. Saat saya tekan seperti ini, apakah terasa sakit, Pak? Saat saya tekan seperti ini, apakah terasa sakit, Pak? Tidak ya, Pak. Bapak coba bernafas. Tarik nafas, Pak. Ya. Tarik nafas, Pak. Tarik nafas, Pak. Tarik nafas, Pak. Lagi, Pak. Tarik nafas, Pak. Tidak ada penumpukan sekret ya, Pak, di paru-paru Bapak. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa abdomen Bapak terlebih dahulu ya, Pak ya. Dilihat, yang pertama saat pemeriksaan abdomen itu dilihat warna abdomennya, kemudian dilihat apakah ada lesi atau tidak, kemudian kita lakukan auskultasi, yaitu mendengarkan apakah ada suara abnormal pada abdomen pasien atau tidak. Permisi ya, Pak ya. Kemudian kita lakukan palpasi. Apakah terasa nyeri, Pak? Tidak. 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 Tidak ya, Pak ya. Kemudian saat saya tekan seperti ini, apakah terasa nyeri, Pak? Apakah terasa nyeri, Pak? Tidak. Apakah terasa nyeri, Pak? Tidak. Apakah terasa nyeri, Pak? Tidak.
ya Pak ya. Berarti abdomen Bapak normal ya Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada genitalia pasien. Selanjutnya, pemeriksaan genitalia. Hal ini dilihat untuk mengetahui bagaimana kebersihan pada daerah genitalia pasien, ukurannya, kemudian abnormalitas pada saluran perkemihannya, kemampuan BAB dan BAK, apakah pasien mengeluh nyeri atau adanya bantuan alat untuk berkemih seperti kateter. Saya akan lakukan pemeriksaan pada ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah ya Pak. Saya akan mulai pemeriksaannya pada tangan Bapak. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan ekstremitas atas dengan melakukan inspeksi. Lihat warna kulit antara tangan kanan dan tangan kiri, kemudian dilihat apakah ada lesi atau edema. Kemudian kita bisa tanyakan kepada pasien apakah ada nyeri atau tidak. Lihat juga kesimetrisan antara tangan kanan dan tangan kiri. Lihat pergerakan dan kekuatan serta kekuatan ototnya. Setelah itu, kita lakukan palpasi, yaitu kita lakukan perabaan pada bagian brachialis dan radialis. Kemudian kita bisa cek juga CRT pada pasien. Kemudian kita bisa menekan bahu pasien melihat kekuatan bahunya. Setelah itu kita lakukan refleks, yaitu refleks tricep, bicep, dan brachioradialis. Selanjutnya adalah pemeriksaan ekstremitas bawah. Yang pertama itu kita lakukan inspeksi, yaitu dengan melihat warna kulit kaki kanan dan kaki kiri apakah sama atau tidak. Kemudian dilihat simetris atau tidak, lihat juga pergerakannya, kemudian lihat integritas kulitnya, kekuatan dan tonus ototnya. Kemudian kita lakukan palpasi, yaitu pada bagian femoralis dan dorsalis pedis. Lakukan penekanan pada daerah kaki apakah ada edema atau tidak. Kemudian kita lakukan juga pengecekan CRT-nya pada kuku pasien. Setelah itu kita lakukan refleks, yaitu refleks patella dan refleks Achilles. Selanjutnya adalah tahap terminasi. Setelah kita melakukan pemeriksaan kepada pasien, kita menyimpulkan bagaimana hasil pemeriksaan. Kemudian kita memberikan pencast secara singkat kepada pasien dan berikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya. Setelah itu kita mengakhiri kegiatan dengan memberikan salam dan kita dokumentasikan hasil pemeriksaan pada catatan medis.